Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Oke. Fir'aun diselamatkan sama Allah dan dia Muslim. Sekarang saya tanya Pak, Muhammad diselamatkan nggak sama Allah Pak? Nabi Muhammadnya sudah masuk surga. Tuh, itu Fir'aun diselamatkan, jasadnya diselamatkan. Ini kenapa Muhammad tidak diselamatkan sama Allah, sama seperti Fir'aun? Makan babi terus, emang kayak gini oten-oten ini. Setiap ngeliatin di room oten seperti itu terus. Awam, Pak Ardi, Islam Kristen Pak Ardi. Islam. Silakan Jadi- Pak, mau bertanya apa? Nah, saya cuma mau menjelaskan ayat Jelaskan. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan satu ayat. Dalam surah Yunus ayat 90 itu masih ada lanjutannya, Mbak. Apa tuh lanjutannya? Silakan. 91 dan 92. Apa tuh lanjutannya? Nah, kan katanya Mbaknya tadi minta bahasa Indonesianya aja kan ya? Karena di sini nih nggak ada orang Arab Bang. Oke. Ayat 90 itu kan bunyinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Lanjutannya Mbak, ayat 91, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, dan ada lagi lanjutannya, ayat 92, maka pada hari ini kami atau Allah selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran, bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi Diselamatkan ternyata. Bagus. kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan. Oke. Fir'aun diselamatkan sama Allah dan dia Muslim. Sekarang saya tanya Pak, Muhammad diselamatkan nggak sama Allah Pak? Itu Nabi Muhammadnya sudah masuk surga. Tuh, itu Fir'aun diselamatkan, jasadnya diselamatkan. Ini kenapa Muhammad tidak diselamatkan sama Allah, sama seperti Fir'aun? Itu adalah contoh buruk untuk segala umat manusia, kan begitu. Tapi dia kan sudah minta ampun, masa udah minta maaf di akhir hayatnya itu contoh buruk sih Pak? Aneh. Itu ini bagus ya Pak. Allah ini dendaman orangnya Pak. Masa ada manusia minta maaf sama minta ampun sama Allah nggak diampuni, malah dikatakan contoh buruk. Contoh baik dong. Dia yang biasa melakukan kerusakan terus bertobat malah dikatakan contoh buruk. Nah, Itu sementara sudah Nabi dalam masa-masa Anda, genting dan Nabi tidak bisa Anda- diselamatkan lagi karena sudah terlalu banyak membuat dosa. jadi Jasadnya Allah itu dendaman nih ceritanya. diselamatkan agar menjadi dia bisa manusia yang lain Contoh tidak baik menjadi dong seperti berarti. dia. Contoh baik dong. Contoh baik gimana sih? Loh, orang udah banyak kerusakan, terus dia bertobat, sesungguhnya dia adalah Muslim. Masa contoh buruk Bapak aneh sih? Pak, kalau ada penjahat terus bertobat, itu contoh buruk atau contoh baik? Contoh baik. Ya udah, kenapa Fir'aun dibilang contoh buruk? Kenapa Fir'aun dikatakan nggak Maksudnya di sini Muslim? karena sebelum-sebelumnya dia telah terlalu banyak Ya kan udah membuat minta ampun Pak. Memangnya Allah itu kalau ada orang minta ampun nggak diampuni sama Allah? potong terus Mbak, mantap sekali. Hah? Kalau Tidak bisa, orang kalau- minta ampun memang nggak diampuni Nah, kan sama Allah? belum selesai menjelaskan dipotong. Oh, tidak bisa Astaga. diajak berbicara dengan sopan dan santun. Tidak memberikan kesempatan orang untuk menjelaskan secara Apalagi lugas. yang mau Oh, Anda jelaskan? tidak Silakan. bisa, ini orang ini tidak bisa diajak berbicara, sudahlah. Memang orang-orang seperti ini tidak sepantasnya memiliki. Bapak kalau udah dikasih kesempatan ngomong isinya Pak, jangan curhat. Dia sendiri yang malah curhat, udah didiamin. Lucu ya cara berpikirnya ya. Berbuat dosa, terus minta ampun, dibilang contoh buruk. Agak lain kepala. Kenapa? Apakah Allah sedendam itu kepada Fir'aun? Hah? Bukannya ya, Bapak naik lagi dong, bukannya di dalam Quran ya, di dalam surah Al-Furqan ayat 68, di situ disuruh kalian berdosa supaya diampuni.
Ini malah udah berbuat dosa nggak diampuni. Udah, yang benar dong Pak. Yang tadi naik lagi. Kok bisa Bapak kayak gitu cara berpikirnya? Ayo dong. Pemakan babi. Kalau diskusi gantian dong, jangan dipotong-potong terus. Emang kayak gini oten-otenin. Setiap ngeliatin di room oten seperti itu terus. Nggak bisa diskusi dengan gantian ngomongnya. Kayak congornya babi soalnya ya. Makan babi. Onten. Di Al-Quran itu nggak seperti koran. Bacanya nggak seperti koran. Jadi jangan disamain dengan kitab Anda gitu. Iya, kalau kan di kitab Anda itu kayak koran bacanya gitu. Kalau di Al-Quran itu nggak seperti itu gitu. Nah, wajar dengan penyembah manusia ini ke otaknya salbut. Sudah Pak, bisa gantian sekarang. Nah, kenapa kalian mengatakan Fir'aun itu nggak Muslim Pak? Itu pertanyaan saya. Padahal Ya, dia terus? sama seperti Anda mengaku Muslim. Kenapa dia dikatakan nggak Muslim? Iya, terus Silakan gantian. dia mengatakan mau Muslim itu di waktu mau diambil nyawanya gitu. Apa Allah tidak maha mengampuni? Bukan nggak maha mengampuni, Allah maha pengampun. Cuma si iblis sudah banyak berbuat dosa, maksudnya di waktu mau dicabut, intinya udah ada di tenggorokan, dia udah mau bertobat sama Allah, jadi nggak diterima gitu. Jadi itu syarat Allah gitu. Kalau udah di tenggorokan nyawanya bertobat nggak boleh gitu. Tidak boleh. Gimana dalilnya Pak? Dari sendiri kan orang Kristen ini kan orang prinsipnya itu kan ragu-ragu sama kitabnya sendiri juga ragu, apalagi sama kitabnya orang Islam gitu. Jadi saran saya cari sendiri. Siapa tahu Anda Ini saya dapat hidayah. tanya ya Pak. Jadi ada Iya. orang seperti Bapak nih, orang biasa. Dia habis Iya. mabok, habis berzina, habis entah apa, terus dia jalan, ya kan? Dia ini belum ditenggorokan nih, terus tiba-tiba ketabrak mobil lah ini si orang Islam yang udah biasa ini nih. Ini kira-kira masuk surga apa Iya. masuk neraka Pak? Yang nentuin masalah masuk surga itu bukan manusia. Wallahu a'lam. Tadi Bapak menentukan Fir'aun nggak masuk surga. Sekarang Anda bilang yang menentukan masuk surga bukan manusia. Loh Bapak kan manusia kan? Manusia ini kan ada tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda itu misalnya ada orang Muslim meninggal dalam keadaan sholat, ya. Wallahu a'lam juga itu. Oke, Anda manusia Pak? Iya, saya manusia bukan babi. Kok bisa Bapak mengatakan Fir'aun? Ini Bapak sudah menghakimi loh. Kok Bapak bisa mengatakan Fir'aun tidak diampuni? Kok Bapak bisa ngomong Fir'aun nggak diampuni? Padahal Bapak manusia. Pak cari dalilnya sendiri biar tahu, biar kamu dapat hidayah. Kena sendiri. Ya kalau orang yang mati sholat pun saya belum tahu. Tetapi kenapa dia bisa tahu Fir'aun itu nggak selamat? Baik teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Firman Allah adalah kebenaran yang Allah nyatakan kepada umat manusia. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka kita dapat mengenal kebenaran yang sejati itu melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, untuk setiap kita para pendengar setia TBJ, mari saya mengajak kita semua untuk jangan jemu-jemu belajar kebenaran, membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.